Malam Bu Ulan. Iya Bu. Sudah makan siang Bu Ulan? Udah lama kuliah Bu. Sama rendang Bu ya? Sama rendang, betul. Rendang Padang. Kok dia nutup? Sudah bisa mulai kah? Boleh Bu, silakan Bu. Ya Bu Ulan, silakan Bu Ulan. Oke. Yang online juga udah masuk ruangan semua itu. Oke, siap. Oke, alhamdulillah ya kita bertemu kembali. Semoga sudah sholat, sudah makan siang, sudah semangat lagi. Mudah-mudahan nggak ada gangguan Teknis. yang sangat radikal kalau yaitu ngantuk. Iya. Obatnya apa tuh Bu? Ibu yang punya obatnya Bu? Udah cuci muka semua kan Bu ya, udah habis wudhu berarti nggak ngantuk. Ya, mudah-mudahan tidak ngantuk. Oke. Suara saya kedengeran ya Pak ya Bu? Ya, bagus. Sangat jelas Bu. Sangat jelas. Karena sudah makan Ibu, tambah jelas Bu. Oke. Jadi saya mau mulai lagi mengulang ini ya. Promotion map atau goals ya. Itu dikenal, diingat, dipilih, dibeli, dicinta. Kalau saya classification, dikenal, diingat, itulah yang namanya strategi branding. Ya. Dipilih, dibeli adalah strategi saving. Dicintai tentu saja adalah strategi dari retaining atau bonding. Apa sih branding dan lain-lainnya itu? Ya, jadi maksudnya branding adalah positioning kita ketika kita melakukan promotion. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas ya, dikenal dan diingat itu effortnya besar karena sekarang dalam posisi kita mengenalkan produk kita. Kita membrandingkan. Nah, jadi apa aja yang mesti disiapkan dalam posisi branding? Nah, nanti kita belajar lagi di sini. Kalau posisi dipilih dan dibeli, itu adalah posisi saving. Artinya converting ya dari orang yang lihat-lihat untuk jadi orang yang beli. Jadi converting multiplying. Nah, di sini untuk orang beli gitu ya. Mengconvert, kemudian beli terus. Kalau dicintai itu berarti serving, melayani, dan bonding. Nah, pertanyaan saya, kalau yang tadi saya bilang produk UMKM atau produk kita, nggak usah UMKM ya, produk kita harus sampai posisi di mana Bu? Dicintai ya, alias kita harus bisa menjadi posisi retain. Nah, jadi kalau saya detailkan, kalau dikenal itu artinya ya branding ini, brandingnya dikenal, diingat itu adalah brand awareness. Diingat itu berarti brand
Berarti nggak ada suaranya. Ada. Masih ada. Oh, saya pakai internet HRA. Oke. Berarti kalau diingat itu pakai brand, disebut brand top of mind. Segera dibenerin. Kemudian kalau dipilih berarti masuk ke dalam brand preference. Kalau dibeli, oh ini menjadi loncat. Oh dibeli menjadi brand purchase. Kalau dicinta udah pasti menjadi brand bonding. Ya, sudah mengikat. Terikat dan mengikat. Nah, jadi ini adalah cara kita nanti kalau bikin promotion goals ya buat produk kita. Jadi supaya tahu tahapannya ya, berarti kalau dikenal itu berarti untuk brand awareness. Kalau brand awareness itu berarti apa? Berarti produk kita secara quality harusnya sebenarnya sudah bagus ya. Kemudian dari packaging dan lain-lain juga harus sudah mulai bisa menjual ya. Jadi dalam hal ini packaging kemasan sudah mulai bermain lah ya di branding itu. Namanya branding berarti kemasan, merek. Nah, ini pelajarannya lain lagi nih, Pak, Bu. Tapi nanti satu-satu ya kita supaya nggak pusing. Jadi kalau udah mau ngomongin brand awareness, produknya harus ready dalam hal mereknya, kemasannya, warnanya, logonya, tagline-nya dan lain-lain ya, supaya itu mulai bisa masuk pasar, awareness. Kemudian kalau diingat brandnya itu harus menjadi top of mind. Jadi orang tuh kalau ingat, kalau haus ingatnya Aqua. Kalau sikat gigi ingatnya Pepsodent gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau brand Kendaraan Honda. preference itu udah, nah ada Pepsodent, ada Colgate, ada Sensodyne. Nah ini jadi udah mulai harus mempositioningkan brand kita menjadi brand preference. Ya, artinya Colgate yang dipilih dan kurang lebih gitu ya. Halo, halo. Screen saya kelihatan nggak, Bu? Enggak, Bu. Nggak. Enggak ada screen. Jadi harus share screen lagi ya? Enggak, Bu Esi. Enggak, Bu Esi bertanya nih. Si Chen di belakang mungkin. Kelihatan nggak? Belum. Ini kok ada taman bunga? Halo, sebentar ini ada gangguan internet.
Oke. Oke, sudah lihat screen saya? Sudah ya? Jadi saya ulangi ya, mohon maaf tadi ada gangguan internet sedikit di sini. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah ketika nanti Bapak Ibu melakukan pendampingan untuk khususnya memahami promotion goals ya. Jadi kalau promotion goals itu ada step-stepnya Bapak Ibu ya, dikenal, diingat, dipilih, dibeli, dan dicintai. Jadi nggak sembarangan langsung ujuk-ujuk jualan ya. Pertama kita tuh harus, kalau brand baru, produk baru, kita harus melakukan brand awareness. Habis itu supaya brand awareness, kita harus berusaha produk kita supaya diingat orang. Kemudian setelah diingat orang, menjadi brand preference. Setelah brand preference, tentunya menjadi brand purchase ya, diberi orang maksudnya. Setelah itu menjadi retaining, yaitu brand bonding, ya sudah terikat. Nah, ini sangat penting. Kenapa penting? Terus atau mungkin Bapak Ibu bingung, apa sih branding, apa sih saving, apa sih retaining? Jadi kalau branding, saya akan gambarkan begini nih biar lebih jelas lagi. Sebentar ya, saya gambarin lagi. Jadi biar Ibu benar-benar paham kalau jadi pendamping, langkah-langkah bikin promotion plan. Jadi nggak asal bikin promosi. Kenapa sih suka loncat-loncat ya? Astagfirullah. Ya Allah, ini gimana nih? Sebentar Bu, ini komputer loncat-loncat. Astagfirullah, ini gimana sih? Bergerak terus ya? Astagfirullah. Aduh, ini susah. Jadi kalau gitu saya jelasin aja di sini ya. Jadi kalau proses branding, ya, gimana Bu? Udah kelihatan. Oke. Jadi kalau posisi branding itu adalah artinya kita menanamkan posisi brand kita secara kuat di dalam otak konsumen. Nah, aktivitasnya itu adalah positioning dan promoting. Jadi memperkenalkan gitu ya. Itu posisi, itu namanya branding. Kalau saving, supaya Bapak Ibu tahu lagi, saving itu kan dipilih dan dibeli. Jadi changing dari orang yang tadinya cuma prospek akhirnya membeli ya. Jadi aktivitas saving itu bertujuan merubah prospek menjadi konsumen untuk membeli pertama kalinya. Bisa sekali aja, bisa nanti kemudian beli lebih banyak. Nah, kalau yang lebih banyak itu disebutnya multiplying. Berarti di sini aktivitasnya adalah disebut converting ya. Sama multiplying. Aduh. Ya. Multiplying. Itu kegiatannya di saving. Nah, kalau retaining itu adalah aktivitas agar kita membuat konsumen itu tidak hanya membeli, ya tapi juga loyal, bahkan mau menjadi
ambasador atau endorser. Jadi ini adalah meliputi kegiatan untuk kepuasan konsumen ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti jadi pendamping, diharapkan sampai dengan posisi retaining. Karena disinilah yang UMKM itu mampu bertahan ya, atau mampu menjadi besar apabila kita bisa masuk ke dalam posisi yang dicintai ini. Ya, jadi kita ada aktivitasnya, kita sebut serving dan bonding. Jadi serving itu udah sampai melayani, bonding itu udah sampai apa sih istilahnya? Terikat ya, kita udah terikat. Produk kita itu sudah sangat terikat dengan konsumen. Konsumen sudah terikat dengan produk kita. Kurang lebih begitu. Kalau mau digambarin, sayang ini loncat-loncat nih komputernya, tapi saya coba deh. Ini retaining, ini branding, ini saving, ya. Di posisinya begini. Tadi retaining itu apa? Dicintai. Aktivitasnya adalah serving alias melayani dan bonding. Kok M sih? Bonding kok. Bonding. Serving dan bonding. Kalau serving itu sampai gimana sih? Ya sampai melayani customer dengan baik ya, dengan attitude dan lain-lain. Ini service ya, service kalau bahasa Indonesianya. Kalau bonding itu membuat customer menjadi loyal, yaitu retaining. Kalau branding ini masih posisi tadi di waktu bagian saya yang sebelumnya segitiga, branding itu kan masih brand awareness ya. Jadi posisinya itu masih bisa dibilang promoting, ini aktivitas ya, atau positioning. Jadi baru awal-awal. Promoting atau positioning, ini maaf tulisannya agak kayak tulisan dokter. Ya. Jadi ini di awal-awal ketika kita mau launching produknya, ada promoting, ada positioning, itu aja namanya kegiatannya itu disebut kegiatan branding. Kalau saving, kegiatannya disebut converting, convert, dan multiplying. Nah, jelas ya jadi Bapak Ibu. Jadi ini namanya sales loop. Kok loop ya tulisannya gitu. Double O ya, sales loop. Sales loop itu adalah terdiri dari 3 kegiatan, proses ya, 3 proses besar. Jadi ini adalah peta alur proses untuk meningkatkan penjualan bisnis. Jadi ini strateginya. Karena menaikkan penjualan itu kan pasti merupakan ujung tombak dari bisnis ya, dari usaha. Nah, saya yakin orang yang sudah sampai level entrepreneur ya, dengan tadi semua analisisnya yang di awal, itu merupakan pejuang handal. Ya, karena dia punya talent dan dia pasti punya kemauan yang kuat ya, game changer tadi. Jadi tujuannya dia menjadi entrepreneur adalah tujuannya apa? Profit. Ya. Jadi kalau ada entrepreneur nggak profit-profit, itu bukan entrepreneur ya Bapak Ibu. Hobi. Habisin waktu luang. Dagang biasa. Ya, atau hobi. Ya, jadi kalau mau jadi entrepreneur, itu harus profit. Ya, tadi balik lagi ke bisnis model.
Ya, bisnis model itu paling bawah adalah cost. Jadi cost dan revenue itu benar itu ya. Jadi kalau bisnismen pasti ujung-ujungnya bicara mengenai revenue. Nah, ini benar. Kenapa saya kasih pelajaran ke Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu nanti menjadi pendamping. Jadi ini adalah namanya sales loop. Sales loop itu membantu Bapak Ibu agar para owner atau para pelaku UKM nanti punya strategi bagaimana menguatkan brand, bagaimana meningkatkan penjualan, dan bagaimana mempertahankan konsumen agar bisnis kita atau bisnis si owner itu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi strateginya adalah ini ya, proses besarnya branding, saving, dan retaining. Jadi kalau branding itu adalah proses pertama supaya dikenal, diingat. Kegiatannya apa? Gimana? Promosi dan positioning. Jadi harus hafal tuh positioning kita ada di mana, harus hafal. Jadi tidak salah melakukan promotionnya. Yang kedua adalah kegiatan saving. Ya, proses saving untuk menaikkan omset supaya bisnis kita growth. Kegiatannya apa? Yaitu converting dari prospek menjadi pembeli pertama kali. Kalau multiplying adalah orang yang sudah pernah beli, kemudian dia beli berkali-kali. Nah, ini adalah tujuan di aktivitas di saving. Kalau retaining sudah menjadi aktivitas loyal ya, jadi dia servisnya dan bondingnya itu sudah berjalan. Nah, ini adalah strategi ya agar proses penjualan owner lebih meningkat. Jadi ini nanti Bapak Ibu harus bisa memetakan ini dan memberi informasi bahwa ini loh stepnya harus begini ya. Jadi nggak asal dagang atau nggak asal jualan ya. Kemudian kalau lebih detailnya supaya nggak salah lagi, itu ada namanya segmentasi. Market segmentation. Jadi kalau market segmentation itu nanti dibagi ada secara demografis, ada secara geografis, ada secara psikografis, dan ada secara perilaku. Nah, apa itu market segmentation? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Supaya nanti bisa menjelaskan ke owner, ke klien, atau bahkan nanti menjelaskan ke mahasiswa ya. Ada yang tahu? Mengelompokkan pasar, Bu. Apa? Mengelompokkan pasar. Apa Bu? Nggak dengar? Mengelompokkan pasar. Segmennya. Ya, segmentasi, betul. Segmentasi itu artinya mengelompokkan. Artinya seperti ini. Kalau kita mau usaha, ya. Ada anak muda. Ibu sebagai pendamping nanti harus sudah bisa memetakan seperti ini. Kamu itu marketnya mau masuk di mana? Karena pasar itu ada di demografis, ada geografis, ada psikografis, ada perilaku. Jadi kalau demografis itu namanya gender. Dilihat dari gender. Dilihat dari umur. Dilihat dari status sosial. Dilihat dari pendidikan. Kemudian pekerjaan dan sebagainya. Ini adalah yang disebut demografis.
Kalau geografis itu misalnya kota atau desa, ya, jarak, lokal atau global, ya. Nah, mau jual di Indonesia apa mau jual di luar negeri, gitu ya. Ini geografis. Kalau psikografis, ini yang berhubungan dengan lifestyle, ya, aktivitas, hobi, kepribadian, misalnya gitu, dan lain-lain. Kalau perilaku, itu seperti gini. Impulse versus kompleks atau tingkat penggunaan. Jadi ya dia pertama kali beli atau sudah pernah beli itu sudah biasa beli. Jadi pertama kali beli atau memang sudah biasa beli. Biasa. Ya. Orang yang coba-coba atau orang yang memang sering beli sama kita. Nah, ini perilaku. Jadi kayak gini ya. Jadi dengan segmentasi ini, Bapak Ibu sebagai pendamping nanti membantu owner untuk memetakan pasar. Jadi dia mau di mana nih? Potensialnya masuk kemana nih? Gitu ya. Jadi dia nggak salah langkah lagi dan dia paham banget market segmentasinya sehingga dia nggak salah melakukan action-action lainnya yang berhubungan dengan promosi dan lain-lain. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau saya mau menjelaskan tadi ya, supaya orang tuh cinta sama produk kita. Karena itu yang paling penting, UKM itu harus sampai dalam posisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu harus bisa di internet bisa jadi. menjelaskan sampai dengan posisi seperti itu. Saya akan membahas yang retaining ya. Retaining itu apa? Produk kita sampai dicintai. Tadi kegiatannya apa, Bu? Servis dan jelek amat tulisan saya. Seperti Tigo ya, Unida. Nah. Kegiatannya adalah servis dan bonding. Tadi gitu ya. Bonding. Nah. Tadi kan saya bilang waktu di awal itu bahwa kita harus sampai kepada posisi emosional karena UMKM harus sampai di situ. Ya, kita bisa mengikat customer kita sehingga menjadi customer yang sangat loyal. Jadi kalau service untuk menjadi sangat loyal itu kegiatannya ada dua, baik dalam kegiatan service baik dalam kegiatan bonding. Nah, puas kegiatannya apa aja yang mesti dilakukan? Ada yang tahu? Banyak ya. Jadi kegiatannya, Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat nyaman, membuat empati,
membuat apa lagi? Cepat tanggap. Ya. Reliability itu ya tersedia dengan cepat, ya. Kemudian jaminan-jaminan yang meyakinkan sehingga orang itu atau konsumen itu sangat percaya banget dengan produk kita. Jadi harus ada kegiatan yang membuat nyaman, convenience. Kita juga responsif ya terhadap semua masalah. Kemudian reliability, ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus bisa mencakup kegiatan-kegiatan yang menservis karyawan supaya menservis konsumen agar konsumen itu nyaman, agar konsumen itu respons, ya kita membuat respons supaya konsumen itu senang gitu, memberikan feedback yang baik, puas gitu ya. Reliability kita ya, sehingga apa aja yang dibutuhkan kita ada cepat ya. Kemudian assurance, jadi kita bisa menjamin bahwa produk-produk yang kita jual itu ya kalau ini ada manfaatnya atau bermanfaat dan sebagainya. Kemudian kalau empati ya ini misalnya tadi yang saya pernah bilang ya ada konsumen ulang tahun dan lain-lain itu kita hafal. Nama konsumen kita hafal juga ya, apalagi kalau konsumennya udah sering berkali-kali datang ke toko kita. Karena dari puas itu kemudian menjadi bonding. Gitu ya Bapak Ibu. Karena kalau customer udah puas, dia akan menjadi bonding. Kalau sudah bonding, dia akan menjadi loyal dengan produk kita. Sehingga kita harus tahu nih tingkatan-tingkatan customer itu banyak ya, dari sampai advokasi, community, ownership dan lain-lain. Ada yang tahu nggak bedanya tingkatan-tingkatan bonding relation itu apa aja? Ada yang tahu? Ini saya kasih tahu. Jadi ada tingkatan-tingkatan sebenarnya kalau customer loyal itu, Bu. Ya. Di sini ada yang namanya advokasi. Habis advokasi itu ada community. Habis community ada ownership. Habis ownership ada interaction. Ya. Habis interaction ada transaction. Nah, bedanya apa? Kalau advokasi itu customer itu sampai bela-belain kita ya. Bela-belain gitu. Kalau produknya ada yang ngatain jelek, dia pasti marah. Nah, ini berarti kalau ada ibu sudah punya konsumen seperti itu, berarti itu udah level yang paling tinggi ya konsumen itu.
Kalau community itu adalah dia sampai men-create produk kita itu menjadi bagian komunitasnya, ya komunitas customer. Ya, jadi banyak ya, misalkan pensuka kopi jadul gitu dan sebagainya. Kalau ownership itu dia artinya customer kita, konsumen kita itu dia sudah eksis gitu ya. Dia pasti ada ketika kita ada di mana-mana, misalkan kita pindah ke sana, kita buka di sana segala macam, dia merasa memiliki sehingga dia pasti hadir. Di mana aja produk kita ada, dia pasti ada. Ya, jadi ownership. Kalau interaction, nah ini interaksinya sedikit. Kalau transaction dia cuma sekedar beli. Jadi inilah level dari konsumen dalam hal bonding. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, ya sebagai pendamping nanti ngajarin ke owner atau ke pelaku usaha. Ternyata membuat customer loyal itu tidak gampang karena ada beberapa tingkatannya tadi. Ya. Jadi kita harus berusaha membuat dari orang yang sekedar beli menjadi orang yang bisa sampai bela-belain produk kita kalau produk kita dikatain sama orang jelek dan sebagainya. Nah, itu kalau bisa sampai seperti itu luar biasa ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah gimana supaya produk kita bisa dicintai. Sampai sini ada yang mau tanya apa enggak? Kalau selanjutnya saya mau tadi retaining, kalau sekarang saya mau jelasin yang saving. Yang saving itu kan kegiatannya converting dan multiplying ya. Tadi saving kegiatannya adalah convert, merubah dari prospek menjadi pembeli, dan setelah menjadi pembeli dia berkali-kali beli, menjadi multi playing. Nah, multiplying sendiri ini ada macam-macam. Jadi supaya Ibu tahu, ini kan supaya kita belajar ya. Multiplying itu ada repeat buying, ada repeat buyer, kemudian ada bulky. Nah, jadi dari repeat ke bulky, dari bulky ke frequent, sering ya. Beda ya repeat sama frequent ternyata. Nah, jadi kayak gini nih Ibu harus tahu. Ya. Jadi ketika menemukan permasalahan di lapangan langsung mungkin bisa menganalisa seperti apa konsumennya, sifatnya atau karakteristik konsumennya sehingga Ibu bisa melakukan action. Apa aja sih action repeat buying? Nah, ini bisa free gift ya. Special benefit misalnya. Atau persistent contact. Jadi kontak ya, halo Ibu apa kabar, sedang apa, bla bla bla. Nah, kalau bulky buyer ya supaya orang belinya bulky, apa yang harus dilakukan? Promo, produk promo. Nah, ini kadang-kadang owner pengusaha itu nggak ngerti ya. Pengennya bulky customer. Tapi yang dilakukan free gift. Nggak nyambung tau. Jadi kalau free gift, special benefit ya. Ada hal-hal yang spesial ya yang diterima oleh konsumen ketika Ibu melakukan promosi ini.
kontak. Nah, kalau bulky, kalau arahnya si owner pengen konsumen belinya secara bulky, banyak partai besar, itu harus ada promo produk. Terus ada produk bundling. Ada special price. Ya, dan lain-lain. Ada cross selling. Nah, ini perlu Ibu tahu ya langkah-langkahnya. Jadi kalau mau bikin promosi nggak salah. Ya. Nah, kalau frequent buyer terus-terusan beli, apa langkah-langkahnya? Terus-terusan beli, ya ini yang ditunggu-tunggu sama owner ya. Orang beli terus. Jadi langkah-langkahnya itu adalah frequent tarif promonya sama, bahkan setiap bulan, bahkan setiap tahun promonya itu aja dari Januari sampai Desember promonya produk yang itu doang. Nah, ini nggak boleh. Kalau mau ada frequent buyer, promonya juga harus bervariasi. Kemudian ada membership. Nah, ini dia nih, membership. Ya, karena kalau udah membership, orang itu kan punya apa ya, keterikatan untuk datang lagi, ya. Jadi belanja lagi, karena ada membership yang mengikat, sehingga ada program-program unggulan khusus untuk member. Nah, ini langkah-langkah ini yang bisa dilakukan ya, atau Bapak Ibu ketika sebagai pendamping harus paham, oh langkah-langkah yang harus diambil ini kira-kira ini, duitnya cuma segini, berarti Ibu cuma bisa bikin action ini, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi ini adalah fungsinya untuk agar kita ngasih tahu owner ya bahwa inilah tahapan-tahapannya untuk meningkatkan penjualan. Ya, jadi multiplying adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk bisa membantu agar lebih mudah berjualan ya. Karena kegiatan ini adalah merubah dari prospek menjadi pelanggan ya. Dari pembeli menjadi pelanggan. Converting itu kan udah jadi dari prospek. Kalau converting itu dari prospek ke pembeli. Kalau multiplying dari pembeli menjadi pelanggan. Beda ya Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Ada satu lagi yang saya mau kasih tahu sebelum kita praktek. Ya. Karena nanti saya pengen ada 1-2 orang ya praktek Ibu jadi pendamping. Karena kalau nggak praktek nanti Ibu nggak tahu gimana caranya jadi pendamping. Atau udah ada yang pernah jadi pendamping? Siapa yang udah pernah jadi pendamping? Udah ada belum dari Unida yang udah jadi pendamping sebelumnya di organisasi kemasyarakatan dan lain-lain? Bapak Ibu? Ada nggak? Nah. Belum, Bu. Resminya belum, Bu. Belum. Oh, jadi nanti perdana nih? Ya. Iya. Semangat ya. Semangat, semangat. Semangat. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Kadang-kadang kan
kita taunya tuh kan customer ya konsumen, betul nggak? Padahal customer itu macem-macem loh. Jadi customer itu ada yang namanya inisiator. Ya. Inisiator. Inisiator itu adalah apa ya? Orang yang atau konsumen yang terinspirasi karena brand kita. Ya, ini adalah disebutnya lead, inisiator atau lead. Sorry. Sorry, ini bukan customer, ini adalah funneling, horizontal. Ini adalah horizontal aduh, ini tulisan di mana? Nah, apakah itu horizontal funneling? Horizontal funneling adalah strategi yang digunakan untuk menjual kepada bisnis. Jadi dalam bisnis itu ada dua, Bu. Horizontal dan vertikal. Jadi kalau vertikal itu biasanya B2B. Kalau horizontal itu B2C. Jadi ini adalah dalam bisnis itu ada begini nih. Ya, ini B2C. Jadi karena kita UMKM ya, berarti kita adalah horizontal funneling. Jadi ini kita akan pelajari step-step sales pipeline. Jadi orang tuh konsumen itu seperti apa sih ininya, tingkatannya, ya, karakteristiknya. Nah ini jadi supaya tahu. Jadi tingkatan dari konsumen itu adalah dengan horizontal funneling ini kita bisa tahu konsumen kita itu terdiri dari namanya leads, ya, prospek, shopper, customer. Nah, jadi apa itu leads? Jadi leads itu yang tadi saya sebut, itu bisa disebut inisiator, ya, atau orang yang terinspirasi karena brand kita, atau bisa disebut juga influencer, orang yang jadi brand ambassador kita, ya, atau orang yang kita sebut sebagai decision maker, dia adalah pengambil keputusan terhadap brand kita, ya, atau user, dia yang menggunakan brand kita. Nah sekarang ini belum jadi pembeli ya, ini baru petaan doang nih. Tadi influencer, inisiator, decision maker, user. Nah, dari leads kita harus petakan dia menjadi prospek. Jadi kita harus rubah, leads itu belum beli ya. Leads itu baru masih jangkauannya masih jauh dari produk kita. Tapi di pasar sudah ada ininya,
orang-orangnya atau konsumennya itu ada sebenarnya. Jadi sudah ada pasarnya. Tinggal kita merubah leads jadi prospek kita. Nah, prospek adalah orang-orang yang sudah berminat untuk membeli barang kita. Ini sudah minat. Ya. Setelah minat, kita harus rubah menjadi pembeli. Shopper, orang yang membeli. Ya, dari minat kemudian beli, dari beli kemudian menjadi pelanggan. Nah, ini adalah tugas kita ya. Prospek kemudian menjadi customer atau pelanggan. Nah, supaya memahami horizontal funneling, saya akan gambar seperti ini nih. Supaya Bapak Ibu paham ya, prospek itu gimana sih ngelihat prospek. Ternyata ini penting ya, karena sekarang kalau kita tidak mengetahui ini akan susah. Kita ngebayang-bayang aja gitu. Setengah jam lagi lah. Lama tidak? Berubah ya. Duh, ntar ini loncat-loncat. Astaga, gimana nih? Misbah. Oh, bisa loncat-loncat. Aduh, susah banget sih. Jadi, prospecting ya, kalau kita ngomong prospek, sebentar ya Bu, ini komputernya ternyata loncat-loncat. Nggak bisa ya. Jadi kalau kita ngomongin prospek, ada konsumen yang tidak kenal dan tidak pernah ketemu. Bener nggak? Ada konsumen yang kenal, tidak kenal, tapi pernah ketemu. Ada konsumen yang kenal, tapi nggak pernah ketemu. Ada yang kenal, ada yang sering bertemu. Jadi di sini lingkaran terluar adalah kenal dan bertemu negatif. Di lingkaran kedua, kenal tapi tidak kenal tapi pernah ketemu. Kelihatan nggak screen saya? Ya. Lingkaran kedua itu tidak pernah kenal tapi pernah ketemu. Di lingkaran ketiga
Oh, ya Allah. Kenal, di lingkaran ketiga kenal tapi tidak pernah ketemu. Ya. Kenal tapi tidak pernah ketemu. Nah, kalau lingkaran keempat ini kenal dan ketemu plus. Astagfirullah, kenapa? Nah, dari sini kalau saya tanya nih sebagai pendamping, Bapak Ibu, yang di prospek yang mana? Halo? Kalau Bapak Ibu jadi pendamping, ngelihat harus bisa memetakan ini, kemudian yang di prospek yang mana kira-kira? Tadi kan pelajarannya kalau udah prospek kita harus Yang kenal dan ketemu lah. Kenal dan ketemu. apa? Kenal dan ketemu. Ya, betul. Jadi ada di lingkaran keempat ya. Ya, itu yang di prospek. Betul. Itu yang di kawinan. Dan di prospek itu adalah harus yang kenal dan bertemu. Jadi jangan malu ya buat para owner atau nanti pelaku KM untuk memprospek temannya, saudaranya, anak buahnya, muridnya, bosnya, tetangganya, kliennya. Itu adalah market pertama. Jadi pada waktu bikin promotion goals, tadi ingat kan brand awareness di sini. Nah, promotion goal, brand awareness, brand top of mind, ini adalah kita harus tahu dulu prospectingnya siapa. Sehingga langsung bikin promosi habis-habisan. Baru yang lainnya kita garap ya, yang kenal tapi belum pernah ketemu, yang pernah ketemu tapi belum kenal. Nah, kalau yang nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu di prospek nggak, Bu? Yang tidak Halo? kenal dan ketemu, Halo? tidak kenal tapi ketemu, kita bisa juga kita prospek itu, Bu. Bisa di prospek, Bu? Bisa juga. Bisa. Itu yang kami gunakan untuk cari mahasiswa. Caranya gimana? Itu kita kan bisa ketemu lewat chattingan, lewat online, Bu. Itu yang sudah kami lakukan, Bu. Kami tidak pernah kenal dengan calon mahasiswa kami. Kami cuma ketemu di online, di chattingan, tapi bisa kami prospek sehingga menjadi bagian dari mahasiswa kami sekarang. Umumnya seperti itu, Bu. Hah, pintar. Betul. Betul, ya. Jadi semua bisa di prospek ya. Ya, semua jadi Cuma prospek. caranya kita harus tahu. Cara beda. Ya. Nah, ya. Gimana, Bu? Caranya beda-beda. Ya, caranya beda. Betul. Jadi kalau ada prospek dari klien kita, ya dari owner, kita sebagai pendamping nih, nanti kan si ibu sebagai pendamping harus ngomong tuh sama si owner. Coba kamu mappingin siapa teman-teman kamu. Teman-teman, saudara, kolega yang plus-plus, plus-minus, minus-plus, minus-minus. Nah, harus paham tuh bahasanya ya. Jadi kalau plus-plus itu kenal, ketemu. Plus-minus itu berarti lingkaran kedua. Kenal, tidak pernah ketemu. Lingkaran ketiga. Minus-plus, tidak kenal, tapi pernah ketemu.
Lingkaran keempat, minus-minus. Artinya tidak kenal dan tidak ketemu. Jadi nanti Ibu sebagai pendamping, kalau dirasa si owner ini merasa gimana sih produk kita nih kurang ini ya, kurang pemasarannya. Oke, kita mapping Ibu. Mapping produk Ibu atau prospek Ibu ada di mana? Buat gambar ini. Lalu Ibu tadi, si owner tadi suruh mapping. Ada berapa ratus di plus plus, ada berapa ratus di plus minus, ada berapa ribu di minus plus, ada berapa ratus lagi di minus minus. Suruh dia petakan. Baru bikin promotion goals-nya gimana. Nah, caranya kalau yang dari minus plus mau ditarik agar masuk menjadi pembeli adalah caranya dengan begini. Strategi pull namanya. Pernah dengar? Loh kok hapus? Piye itu? Oh, saya salah pencet. Jadi harus begini. Strategi pull namanya. Jadi strategi pull ini menarik. Benar ya? Narik pull. Pull itu dengan apa? Digital. Ya iyalah digital ya, Bu. Orang nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Jadi harus pakai digital marketing. Atau dengan ads, iklan. Atau dengan web. Nah, jadi kalau ada yang bilang, oh nggak perlu web, nggak perlu Bu, usaha somai aja pakai web. Jangan salah Pak, Bu. Orang yang beranggapan begitu adalah salah karena web, digital, ads atau iklan, ya ads itu iklan, itu untuk menarik pelanggan, prospek, ya, untuk menarik konsumen yang tidak kenal dan tidak ketemu, yang kenal, tidak kenal dan tidak, sorry aduh jadi saya Pak Baliat gini mulutnya. Jadi ulangi ya. Jadi kalau untuk pull itu adalah digital marketing yang digunakan ads atau iklan atau web. Gunanya buat apa? Buat menarik prospek kita yang tidak kenal dan tidak pernah ketemu. Yang tidak kenal tapi pernah ketemu. Tapi lupa kali ya. Kemudian yang kenal tapi tidak pernah ketemu. Jadi menggunakan strategi ini. Jadi kalau ada anggapan, nggak usah buat web, buat apa buang waktu, itu salah. Ya, kadang-kadang konsumen kita di belahan dunia mana gitu ya, yang dicari adalah web. Ini benar ya. Jadi saya pernah berhubungan dengan prospek ya, saya bilang prospek pelanggan atau prospek customer dari luar negeri. Yang dia tanya itu adalah webnya ada nggak? Sehingga saya mau lihat produk-produk yang lainnya. Jadi memang somehow kita memang harus menyiapkan dana untuk membuat web. Tapi mungkin bertahan ya. Kalau web belum ada, ya udah digital aja dulu ya, dengan media sosial ya yang kita punya. Tapi media sosialnya harus dibuat yang profesional. Jangan sampai mencampur adukan web pribadi, mencampur adukan media sosial pribadi dengan media sosial berjualan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti jadi pendamping, ditanya nih si ownernya, Ibu udah punya media sosial? Sudah. Media sosial untuk produknya. Jadi nggak boleh disatukan. Nah ini kadang-kadang UKM itu supaya gampang, dia mensatukan semua Facebook pribadi dengan Facebook jualan.
Nah, ini tidak boleh karena nanti tidak mengesankan tidak profesional, ya. Jadi orang yang nggak kenal dan nggak pernah ketemu buru-buru pengen beli karena dilihat acak adut media sosialnya, digitalnya. Jadi orang yang tadi udah mau prospek malah jadi nggak prospek. Ini ya, jadi pentingnya ternyata punya media sosial tersendiri. Nanti pelajarannya tersendiri nih ya. Oke, masih panjang ini. Jadi pendamping itu harus details. Kemudian gimana kalau strategi untuk yang plus-plus? Kenal dan ketemu. Ayo, ada yang tahu? Ternyata setelah disuruh mapping, si owner plus-plusnya banyak sekali. Apa strategi marketingnya? Ada yang tahu? Kalau pull itu kan strategi marketing untuk menarik ya pelanggan yang kita tidak kenal dan tidak pernah ketemu, tidak kenal tapi pernah ketemu, kenal tapi tidak pernah ketemu. Kalau yang plus nih gimana? Langsung sampel produknya diberikan, Bu. Langsung Apa? sampel produk dibagikan. Sampel produknya langsung dibagikan. Promosi langsung. Ya. Oke, saya sebut kalau ini disebut strateginya push. Push itu Mendorong. adalah kita langsung berjualan, ya berjualan atau membagikan seperti Ibu tadi membagikan produk, ya. Kemudian bisa juga tetap memakai digital media sosial atau yang paling ini adalah yang paling sakti referral, testimoni. Bahasa kitanya mah sebutnya ya referral. Referral itu dari mulut ke mulut. Nah ini sangat cepat ya kalau punya prospek plus banyak banget. Apalagi saling kenal dan saat pernah ketemu. Ya, jadi Ibu langsung bisa sebar testimoni misalnya Pak Idwar. Wah, di kalangan Unida. Siapa yang nggak kenal Pak Idwar ya? Langsung Pak Idwar bikin testimoni. Jadi makanya endorsement itu sangat sering dilakukan buat UKM-UKM ya, karena dia akan memakai marketing tadi, strategi marketing tadi untuk memperkenalkan produknya supaya menjadi pembeli kepada produk kita. Karena ini kan masih prospek nih. Nanti pelajaran pertama, sebelumnya kan dari prospek menjadi shopper. Habis dari shopper menjadi customer. Customer itu pelanggan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, kalau sudah nggak ada yang tanya, saya mau gantian yang bertanya dah. Gimana membuat tim yang baik, organisasi yang baik ketika memulai usaha? Yo, ada yang tahu nggak? Bagaimana membuat tim yang baik ketika memulai usaha? Key resources. Nah, ingat bisnis model. Jadi harus ngapain duluan dan lain-lain.
Ayo, ada yang tahu nggak? Karena nanti ini perlu ya, ketika Bapak Ibu jadi pendamping, nanti harus dicek organisasinya. Ketika mereka mau jualan gitu ya, nanti harus ditanya, Ibu, organisasinya gimana? Nah, menurut Bapak Ibu pendamping, yang baik itu bagaimana? Yo. Kita lihat dulu, Ibu, Bu Ulan, apa sumber daya yang Ya. kita butuhkan dulu. Kita inikan dulu sumber daya apa yang kita butuhkan. Terus, habis itu apa? Tentukan sumber daya yang kita butuhkan, kemudian tentukan bagaimana budaya UMKM kita. Terus, ya. Terima kasih, Bu. Ibu siapa, Bu? Bu Yentisna. Bu Tisna. Bu Yentisna. Betul ya, jadi ketika kita menentukan sumber daya manusianya, SDM-nya atau organisasinya, nanti Ibu langsung sebagai pendamping itu kalau mau mempersiapkan startup atau launching perusahaannya atau organisasinya, Ibu harus tanya gini. Dari organisasi ini ya, kan kita ngomongin bisnis model ya. Kalau kita di sini tuh di sini bagian ini. Nah, key resources nih. Ya. Jadi resources-nya tuh apa aja? Ada pertama key resources untuk mendukung bisnisnya. Jadi kalau tadi mau buka toko roti, key resources utamanya apa? Lokasinya ya. Bukan. Kalau kita mau buka toko roti, key resources-nya apa? Sumber daya utama. Bahan bakunya. Ya. Bukan. Chefnya, Bu. Ya, chef-nya. Chefnya pemasak. Ya, jadi kalau key resources itu adalah sumber daya manusia yang utamanya adalah chef-nya. Ya, chef de pastry-nya ada nggak? Nah, habis chef-nya kemudian apa? Nomor 2. Ada yang tahu? Bahan baku roti dari mana? Baker. Peralatan. Baker. Jadi kalau di perusahaan roti besar ya Bu, ini kalau kita ngomongin besar bukan UMKM ya. Bukan UMKM kecil, tapi kalau UMKM yang udah mulai stabil itu di tingkatan leveling antara orang-orang yang punya skill itu berbeda, Pak. Ada orang yang kita sebut chef, ada yang disebut baker. Jadi kalau baker itu kayak helpernya. Dia adalah pembantu chef. Nah, jadi nanti ketika bikin organisasi ini, apakah si owner mampu nggak dia membayar baker? Kalau enggak apa-apa. Tapi chefnya harus ada. Atau yang kata kirim nggak masuk ini. Atau kalau yang menjadi chefnya itu adalah si owner itu sendiri, berarti dia mungkin akan meng-hire baker. Ya. Jadi kalau kita mau running operation, selain tadi ya segala sesuatunya dipersiapkan, marketing tools-nya segala macam itu dipahamin, kita juga harus mengecek sumber dayanya yang untuk running operation-nya. Jadi satu,
kita harus tahu mau bikin toko roti. Toko roti itu filosofisnya apa? Oh, ada chef, ada baker. Itu dulu. Ya. Nah, jadi ini pun di level tingkatan orang punya skill macam-macam ini Bu ya. Ada yang level tingkat tinggi chefnya. Baker juga sama, ada yang baker tingkat tinggi. Nah, ini tergantung si owner itu kapasitasnya mampunya seberapa dia. Ini yang harus dicek. Kalau dia keuangannya hanya mampu sekian, ya dia mungkin hire yang chef biasa. Tapi kalau dia punya modal banyak, ya dia bisa meng-hire chef kelas hotel dan sebagainya, ya, untuk usahanya itu. Terus yang kedua, benar tadi ada yang bilang bagaimana bahan bakunya dan sebagainya, ya. Terus ada yang paling penting lagi, karyawan ini adalah karyawan permanen atau karyawan harian lepas. Itu harus dibicarakan di awal. Jangan sampai nanti udah meng-hire tapi nggak jelas informasinya, sehingga tokonya udah buka, rame, tiba-tiba chefnya ngambek. Karena si ownernya nggak jelas waktu di awal. Nah, ini banyak banget kejadian seperti ini nih saya temuin ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu jadi pendamping, ini hal yang harus dicek. Ya, jadi tadi satu ya, udah tahu struktur organisasinya apa yang dibutuhkan. Yang paling utama core-nya. Core position-nya adalah chef dan baker. Atau mau chef doang, kalau baker yang nggak perlu berarti harus ada chef. Kalau chef itu penting ya, karena untuk supaya rotinya itu dibuatnya nggak asal-asal gitu. Tapi kalau chefnya itu adalah si owner itu sendiri nggak apa-apa juga ya, kalau memang benar-benar banget UKM, tapi dia harus membedakan dengan tim yang lainnya, yaitu tim marketingnya. Karena tim marketing ini adalah suatu keharusan ya. Suatu keharusan apabila kita mau berbisnis. Kenapa? Karena tadi kan Bapak Ibu udah pelajarin ya, ternyata memahami market atau memahami marketing aja nggak cuma satu halaman tadi. Ya kan? Ada core over, ada market segmentation, ada promotion goals, ada positioning, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang harus difokuskan oleh si marketing team. Nah, kalau nggak ada marketing team, yang ngelakuinnya cuma si owner doang, artinya si owner itu ya sebenarnya belum siap jadi entrepreneur gitu. Jadi Ibu harus memberi pengertian bahwa harus sisihkan sebagian profitnya itu untuk marketing team. Atau sumber dayanya tetap ada tapi mungkin menggunakan yang lain. Misalnya nggak perlu meng-hire orang luar, tapi anak sendiri gitu. Ya, kenapa enggak? Karena sekarang juga banyak UMKM yang begitu ya. Emaknya nggak bisa pegang media sosial, akhirnya meminta tolong anaknya untuk jadi yang memegang media sosialnya. Itu nggak apa-apa, ya. Kemudian habis itu trainingnya yang dibutuhkan sebelum buka dan setelah buka. Itu juga harus dicek. Skillnya bener nggak? Cek. Ya, kita sebagai pendamping harus benar-benar melihat bahwa SDM yang dibutuhkan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi memang harus dicek bagaimana trainingnya, bagaimana benefit yang nanti mau diberikan ya, misalnya imbalan kalau kita bisa bilang. Imbalan yang mau diberikan itu bagaimana terhadap
SDM yang mau di hire. Jadi Bapak Ibu sangat penting ini nanti dijelaskan kepada owner si UMKM ketika dia memulai usaha. Jadi nggak sembarangan atau nggak ngasal. Jadi sekarang itu kan kadang-kadang UMKM itu menggampangkan ya. Jadi dia hanya dirinya dia doang, semuanya dia kerjain, ya pasti nggak akan besar. Sementara tadi kan mental pengusaha itu ada 3, ya, yaitu mega mindset, game growth, dan satu lagi apa ya, saya lupa. Jadi di game changer itu ada mega mindset, ada growth, ada champion attitude. Ya, jadi memang hal-hal itu yang harus dimiliki oleh owner. Nah, sehingga ketika mereka mau bikin usaha, mereka harus belajar ini dulu. Ya, mereka harus pahamin ini dulu. Supaya usahanya bisa growth. Jadi nggak asal jeplak ya, atau nggak asal buka usaha. Nah, kurang lebih begitu ya, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya pengen praktek deh. Jadi ini kan ada, tadi kan udah banyak ya. Nah, kita praktek kontrak. Ya, clarity, awakening, resolution, dan empowerment. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau berbagi sharing atau kita mau praktek? Kalau kita mau ketemu owner UKM, apa yang mau kita sampaikan? Ada yang mau volunteer praktek ini, mempraktekkan care? Halo. Bu, maaf Bu, saya Abdillah Bu. Ya, Pak Abdillah, silakan praktek. Saya jadi Bu, customer-nya. Bu, bukan, saya mau diskusi sebentar Bu masalah yang di UMKM Bu gitu. Ya, silakan. Ya, beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah kami lakukan kan rata-rata mereka memiliki masalah pada bagaimana dia strategi pemasarannya, nah bagaimana tentang si UMKM tersebut menyusun laporan keuangannya gitu. Nah, untuk membahas masalah tentang clarity dan segala macam nih kayak care ini, itu bisa kita melakukan brainstorming ke mereka agar mereka paham. Nah, cuma yang sering jadi kendala bagi UMKM itu adalah tentang pencatatan keuangan, Bu. Gitu. Nah, itulah yang mau kira-kira selain dari bikin kontrak yang care ini. Nah, kira-kira ada cara pemahaman nggak Bu ke UMKM-nya biar mereka itu yakin bahwa laporan keuangan itu memang dibutuhkan, karena kan kita bisa mengevaluasi keuntungan, berapa biaya produksinya gitu, berapa biaya tetap dan biaya tidak tetapnya itu kan dari laporan keuangan. Nah, itu laporan keuangan itu sekali yang nggak mau mereka bikin gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Kira-kira bagaimana cara memberikan pemahaman ke si owner UMKM gitu. Terima kasih Bu. Ya. Ya itu mindset ya Pak. Kalau saya bilang itu mindset. Jadi
tadi dari awal saya udah sharing ya. Untuk memulai usaha itu kita harus punya ide. Ya. Ide itu terwujud apabila kita punya talent. Betul nggak? Jadi kita dari awal nih ya. Jadi nanti teman-teman itu harus bisa menyampaikan kepada owner UKM. Karena kan biasanya nanti ketemu masalah, seperti yang tadi dibilang Pak Abdillah. Kebanyakan UMKM mengabaikan laporan keuangan, betul nggak? Iya, Bu. Dari beberapa UMKM yang kami temui, Bu, memang itu selalu itu kendalanya. Dan mereka marah-marah gitu kalau dibilangin, Pak, kok nggak dibikin laporan keuangannya? Ya, nggak itu juga kerjaan kita kali gitu. Kan yang penting bagi kita adalah terima uang, bisa makan, untuk hari-harian udah cukup gitu. Terus waktu kita tanya tentang pencatatan laporan keuangannya, mereka pada abai gitu dan menganggap itu tidak penting. Udah beberapa pendekatan sih kita sampaikan waktu itu, Bu. Ada waktu itu pernah membina UMKM di daerah Ulaan gitu. Nah, ada yang juga waktu itu membina UMKM sapu lidi itu, Bu, di daerah Lububaya gitu. Nah, mereka selalu kalau kita menanyakan tentang pencatatan laporan keuangan, mereka selalu mengatakan, nah itu sangat merepotkan bagi mereka gitu. Itu sih kendala kalau misalnya kalau mau menjelaskan ke mereka apa sih core bisnisnya, apa itu masih bisa mereka pahami, masih bisa kita memberikan pemahaman, oh kedepannya harus seperti ini, harus punya visi, harus punya ini, ya, mereka masih bisa memahami. Tapi sewaktu untuk ditanyakan tentang pencatatan laporan keuangan, nah mereka sepertinya iya, tapi nggak dikerjakan gitu, dengan alasan bahwa merepotkan untuk membuat laporan keuangan. Gitu. Misalnya cukup yang sederhana saja mereka sudah pada kesulitan gitu, seperti berapa penjualan harian, berapa biaya pembelian bahan gitu. Nah, itu mereka malas gitu untuk mencatatnya gitu, Bu. Itu beberapa kendala yang ditemui di lapangan kalau masalah untuk membina UMKM. Terima kasih, Bu. Ya. Bukan masalah Pak Abdillah aja ya. Saya juga sering menemukan itu kok. Jadi begini Pak, itu kan masalah mindset ya. Jadi mereka sebenarnya nggak ngerti. Jadi entrepreneur itu harus punya mental entrepreneurship gitu. Itu pertama mindset. Jadi sebenarnya pemahaman mindset entrepreneur itu yang harus diberikan kepada mereka. Terus yang kedua, cara paling ampuh adalah memberikan testimoni keberhasilan orang yang sukses. Itu pernah saya lakukan ya di Jawa Timur. Jadi waktu saya melakukan pendampingan di Jawa Timur, ya biasa namanya UMKM kan itu ya. Tadi yang seperti Bapak dilakukan itu benar, mereka selalu bilang repot lah ini gitu. Tetapi ketika saya melakukan testimoni temannya sendiri gitu ya, temannya sendiri sesama UMKM sama daerahnya, kemudian dia sekarang usahanya jadi besar sekali ya. Usahanya itu adalah nasi kebuli. Jadi usahanya nasi kebuli menjadi besar sekali hanya karena akhirnya dia rajin mencatat laporan keuangan. Dari situ dia benar-benar disiplin. Tahu nggak berapa lama dia dari mindsetnya yang konvensional ya, UMKM konvensional yang hobi doang sebenarnya tapi sok-sokan jadi entrepreneur, kemudian menjadi shifting menjadi entrepreneur beneran. Dia perlu waktu 3 tahun untuk akhirnya dia memahami bahwa laporan keuangan itu benar, harus. Nah, begitu dia disiplin, usahanya besar, ada investor mau masuk dan sebagainya. Jadi perlu ada shock terapi ya, perlu dikumpulkan
orang-orang yang berhasil sehingga melakukan testimoni di depan mereka. Nah, menceritakan keberhasilannya kenapa dia bisa berhasil. Pasti dan diarahkan agar karena dia disiplin dan otomatis sih Pak, orang yang berhasil UKM ya atau orang yang berhasil usahanya itu karena disiplin melakukan analisa keuangan. Kenapa saya bilang analisa? Karena pencatatan itu baru basic ya. Setelah pencatatan adalah analisa. Nah, tadi setelah analisa kita baru tahu ini kenapa minus, kenapa cuma sedikit marginnya, kenapa. Jadi kenapa itu yang why itulah yang nanti akan dijadikan suatu action plan supaya menjadi lebih baik. Nah, itu yang nanti awareness seperti itulah yang harus disampaikan kepada UKM-UKM yang masih konvensional. Dan kita sebagai pendamping harus mencari tools yang sangat mudah ya. Mungkin mereka malas ya, mereka bukannya repot sih, mereka malas ya. Mereka malas karena harus catat-catat. Nah, mungkin ada tools yang lebih canggih. Sekarang kan udah zaman digital. Ada tools yang lebih canggih. Jadi ketika dia jualan, dia langsung merecord belinya, jualnya ya. Terus harga pokoknya ditulis. Nanti dia tinggal tarik setiap bulan. Itu udah ada, Pak. Ya. Sudah ada. Di HR Academy kita juga memberi training itu. Ya, jadi jualan tiap bulan. Benar ya? Jualan tiap bulan, kemudian tinggal pakai aplikasi doang ya, aplikasi. Ya, jualan juga mudah, ala-ala ibu-ibu pakai WhatsApp. Ya, pakai WhatsApp. Nggak susah. Tapi nanti setelah setiap bulan mau tarik data bisa. Nah, itu memang harus ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nah, itu nanti next ya, HR Academy ngasih training lagi. Ada itu, Pak. Jadi kalau cuma berarti ada mungkin ibu-ibu malas ya, apalagi ibu-ibu yang sudah berumur. Aduh, pusing saya gitu kan. Tapi dengan kemudahan-kemudahan digital, ya sekarang kan era 4.0, Pak. Ya, iya, Pak. 4.0 lebih mudah, memudahkan UKM untuk lebih gampang membantu dia lebih cepat, sehingga dia nggak perlu lagi nulis-nulis, tapi dengan dia jual itu udah record di smartphone-nya, kurang lebih kayak gitu. Iya. Berarti dimudahkan mereka itu dengan ada aplikasi ya, Bu ya? Betul, harus ada. Ya. Mungkin kalau misalnya nanti mungkin nanti kalau misalnya kita mau membina satu UMKM, mungkin kita harus berikut membawakan aplikasinya, mungkin seperti itu. Oh, boleh Pak. HR Academy ada kok. Ya, Ibu Dekan nanti bicara sama Ibu Dekan. Baik, Bu. Ya, jadi ada Pak. Itu saya ngomong begini karena ini udah kisah nyata ya, bukan omong kosong, yang betul yang Pak Abdillah buat. Mak-mak itu ya, mama itu yang UKM konvensional itu malas. Bukan sebut malas kali ya, nggak ngerti kali gitu ya. Nah, sehingga kita bikinlah kemudahan-kemudahan ya. Ya, karena sekarang juga udah 4.0 dan sekarang udah banyak aplikasinya, Pak, sehingga akhirnya kita juga memberi training mengenai aplikasi tersebut. Jadi kita jualannya lewat WhatsApp, Pak. Jadi lewat jual WhatsApp, upload barangnya di WhatsApp juga. Ini sebentar nih, saya tanya staff saya dulu, betul kan ya? Iya. Besok pakai itunya apa? Ya, jadi jualannya lewat WhatsApp. Ya, dia tinggal send ke grup-grup mana. Biasa kan kalau ibu-ibu, bapak-bapak konvensional itu jualannya pasti lewat WhatsApp, ya. Dia jualan bla bla bla, nanti tiap bulan dia tinggal tarik data. Saya jualan berapa bulan ini ada. Ya. Nah. Saya belanja berapa bulan ini ada. Gitu, Pak. Jadi itu pasti mudah, insya Allah ya. Menyenangkan kalau seperti itu, Bu, kalau ada aplikasi yang seperti yang Ibu sampaikan gitu. Ini ada, kita udah lakukan.
Ya, jadi Baik Bu, emang terima kasih banyak Bu. baik Pak. Oke, ada lagi yang mau praktek nih? Coba praktek care sebagai pendamping. Supaya nanti jadi pendamping nggak kaku. Kan belum pernah jadi pendamping kan? Ada lagi? Siapa yang mau jadi volunteer praktek? Ada Pak, Bu? Permasalahan UMKM selain pencatatan keuangan itu adalah pemasaran ya. Tapi pemasaran kan tadi saya udah kasih penjabaran secara lengkap sehingga bisa dilihat permasalahan dia itu ada di mana sehingga solusinya langsung cepat. Tapi ada juga yang UMKM itu permasalahannya di pemodalan, betul nggak? Betul Bu? Ya, modal. Mayoritas Bu. Apa? Mayoritas dari permasalahan yang ada di UMKM itu selain bahwasannya dia tidak mampu membuat laporan keuangan, permasalahan juga bagaimana pemasaran, juga kesulitan dalam akses pendanaan. Itu yang paling terasa yang berapa kali kita coba terjun ke lapangan. Itu juga bentuk lain adalah inovasi, bahwasanya ketika diberikan informasi mengenai inovasi, ternyata inovasi itu juga sedikit ada masalah, bahwasanya ketika ada produk dengan inovasi yang baru, mereka bingung mau pasarinnya kemana, karena pasarnya sendiri tidak ada. Nah, itu beberapa hal yang mungkin paling terasa di UMKM yang pernah kita terjun ke lapangan ya Bu ya. Ya. Kalau tadi jawaban pasarnya tidak ada, berarti si ibu itu atau si owner itu waktu mengeluarkan produk, dia ngasal Pak. Tadi dia tidak melakukan step-stepnya. Ya, tadi kan saya banyak banget tuh sebelum mengeluarkan produk ada step-stepnya. Market segmentation, kemudian core offer, kemudian positioning dan lain-lain. Jadi nanti ketika permasalahannya itu solusinya adalah Bapak Ibu pendamping harus mengklarify ulang. Nah, care ini harus di-clarify ulang. Di-clarify. Ya, jadi dari awal lagi di mappingin satu-satu. Siapa tahu memang dia mempunyai kesalahan strategi. Nah, jadi kesalahan strategi itu kita harus benahi bersama-sama dengan si owner itu. Ya, itu kalau masalah pemasaran. Jadi kalau menurut saya ketika pemasarannya itu dijalankan, strategi pemasarannya itu dijalankan dengan baik, insya Allah sih nggak akan ada masalah ya, karena dia udah tahu tuh dia mau jualan di mana, positioning dia di mana, lawannya dia siapa, gitu ya. Jadi dia udah tahu position saya di mana, lawan saya siapa, dan saya harus melakukan action apa secara ya, itu Pak. Terus kalau masalah pemodalan itu masalah buat saya klise dan sebenarnya ini harusnya terakhir banget ya masalah ini. Tapi kalau di awal owner UKM itu bilang belum apa-apa udah ngomongin modal, berarti ada yang nggak beres. Kenapa? Karena ketika mau melakukan usaha, pastinya dia sudah menyiapkan modal. Betul nggak? Ya kan beli bahan baku modal. Tetapi setelah dia melakukan launching produknya itu, tadi yang masalahnya Pak Abdillah, dia tidak mau mencatat berapa yang keluar, berapa yang masuk, sehingga dia buta, blind. Nah kalau buta ya nggak tahu dia untungnya berapa sebenarnya, karena dia campur adukan antara uang pribadi dan uang bisnis. Jadi seolah-olah nggak ada untungnya terus.
Jadi kalau nggak ada untungnya terus, seolah-olah kita perlu modal terus, padahal sebenarnya enggak. Nah ini yang mindset seperti inilah yang harus disampaikan dan dibenahi. Makanya ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan masalah ini, kontrak ini nih Pak, Bu, kontraknya si owner ini saya bilang kontrak ya, maksudnya dia kontrak terhadap diri sendiri, ya komitmen. How you will commit to it, jadi yang terakhir empowerment itu. Ini yang harus dicek. Jangan-jangan ada yang salah. Nah, karena kalau modal itu ada dua ya sumbernya. Pemodalan itu ada dua sumbernya. Satu modal bantuan dari pemerintah yang berupa hibah atau dari lembaga berupa hibah. Dia tidak akan melihat laporan keuangan. Sebagian besar. Tapi ada juga yang tetap melihat laporan keuangan. Kalau yang KUR, pasti dia melihat laporan keuangan. Jadi artinya apa? Modal itu diperlukan apabila ingin naik kelas, Pak, Bu. Ya, jadi jangan salah ya, sebagai pendamping jangan terbawa dalam pemikiran owner UMKM yang masih konvensional. Padahal harusnya enggak. Dia harus bisa berpikir benar-benar menjadi entrepreneur. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjadi coach atau mentor yang handal, yang tegas gitu. Jadi supaya si owner UKM ini dia bisa benar-benar melakukan pekerjaannya sebagai entrepreneur ini dengan benar gitu, mindsetnya benar, pola pikirnya benar, langkah-langkahnya benar, dan jadi benar-benar udah dipersiapkan. Jadi menjadi entrepreneur itu kan nggak gampang. Coba Bapak Ibu baca modul 1, itu ada semua di situ ya. Jadi entrepreneur itu harus berkorban, harus rela menanggung risiko dan sebagainya. Itu kayak gitu itu harus disampaikan sebagai mindset entrepreneur kepada owner-owner tadi. Nah, jadi kalau ngomongin modal, yang pasti semua orang itu ketika mau melakukan usaha harus punya modal. Kalau modal yang diperlukan setelah buka usahanya, itu modal untuk naik kelas harusnya. Bukan untuk modal di awal lagi, itu salah, berarti itu ada yang salah. Ya, ada yang salah, jadi harus kontraknya diulangi lagi. Care-nya ini harus diulangi lagi. Modal, jadi kalau saya nih sebagai coach, saya akan bilang modal yang Ibu dapatkan itu hari ini itu untuk modal supaya Ibu naik kelas. Jadi bukan ngomongin modal di awal. Nah, kalau modal di awal itu harus udah lewat. Kalau masih buat modal di awal, berarti memang harus mulai dari nol lagi, dan care-nya ini harus diklariti lagi supaya lebih jelas ya. Jadi ingat ya, sumber dana itu ada dua, hibah dan KUR. Dua-duanya biasanya memerlukan laporan keuangan. Apalagi KUR. Nah, orang-orang sekarang nggak mampu punya untuk KUR UMKM sekarang itu. Karena nggak mau bayar utang istilahnya gitu. Maunya hibah. Hibah itu nggak banyak ya. Jadi hibah itu nggak banyak, yang banyak itu KUR. Jadi kalau mau naik kelas, mendapatkan modal ya modalnya KUR. Ya kredit usaha rakyat itu besar, tapi bunganya memang kecil. Tapi kalau hibah kan nggak banyak. Ibu cuma dapat hibah berapa sih? 2 juta aja ya kalau UMKM itu. Nah 2 juta itu kalau menurut saya harusnya bukan untuk modal awal, tapi untuk menambah beli aset atau apa. Nah, kalau itu masih digunakan modal awal, berarti ada yang salah. Jadi kurang lebih begitu ya, Bapak Ibu. Mungkin nanti besok kita pertajam lagi. Mungkin prakteknya besok bulan gimana? Ya, betul. Ya, Bu. Besok. Nah, udah jam 15.30 hampir. Betul. Oke. Saya kira materi hari ini cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Sangat bermanfaat, Ibu. Yang saya sampaikan
Sampai jumpa besok. Ya, mohon maaf apabila ada kalimat saya yang salah atau perkataan saya salah. Ya, mudah-mudahan maafkan ya Bapak Ibu karena memang kesalahan hanya milik manusia. Ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok dengan Bu Wulan lagi kan, Bu? Ada Pak Nanang namanya. Tapi pagi masih dengan Bu Wulan dulu atau Betul. langsung Pak? Dengan saya pagi. Oke. Bu, kita foto bersama dulu yuk, Bu. Mangga, mangga. Bapak Ibu silakan hidupkan videonya. Nah, boleh foto dulu, foto kita dulu. Bu Nana, kacamatanya belum lagi Bu Nana Ratnawati Raflis. Ibu Tata. Kacamatonya Bu Ratna, Biko nak nampak orang. Gimana caranya nih kalau yang bersama-sama? tinggal, Pak. Kalau sama-sama gimana Pak? Nah, ya. Ada nampak. Tuh kamera, oke. Sip, bagus. Sudah pas. Bu Wulannya belum, Bu Wulan belum. Bu Wulan silakan, Bu. Ya sampai tertunggu. Bu Wulannya belum. Bulan. Ayo kita foto bersama dulu. Sudah? Mbak Haunanya mana, Mbak Abu? Bu Hauna, Mbak Hauna mana? Kamera Bu Ulan juga ada aktif. Pak Heru juga nggak aktif. Pak Heru Aulia. Pak Sarul, tuh ada Pak Heru. Tagang Heru aktif tuh kamera Heru tuh. Kemudian Bu Wulan, silakan Bu. Ibu Esi Swita ada dah. Lain. Oh, di belakang. Labatuka jadi Pak Bu Ratna. Lain. Pak Sarul. Pak Sarul Effendi. Ada Pak Riz. Piko. Tunggu dulu, Bu Wulannya belum. Umi Pipi. Saya kelihatan nggak kameranya, Bu? Di saya mau udah Belum. kelihatan. Belum Bu Wulan. Gimana caranya? Belum kelihatan wajahnya, Bu. Ini soalnya muter-muter aja kali ya. Kameranya terplos mungkin Bu. Aja Vita. Oh emang itu ada canggih sih kok. Yang ada kamera suram. Stylenya. Nah, anjing lah itu kamu tuh. Bu Wulannya belum. Iya. Tidak, sesuatu selalu nangkuang lah, Mas. Nah, Di foto aja dulu yang ada nih, Pak Ir. ada 10. Yang ada aja dulu ya. 1, 2, 3. Coach kita belum ada. Bu Wulan, wajahnya belum kelihatan. Ya. Kayaknya nih. Sabar. Ayo, ya. Nih, Pak Sarul, wajahnya belum kelihatan. Dina. Nah, ada Pak Imran. Eka mana Eka? Ana. Dina. Nino, Nini, Nina. Nina ada. Ana yang enggak ada. Eka. Ya Allah. Izin Bu, lanjut aja Bu.
Ibu mau lihat wajah cantiknya mana? Masya Allah. Izin Bu, lanjut aja Bu. Mas, jilbabnya ada tinggal. Jilbab udah lepas Bu. Apa nek tangan Ibu? Nah, satu. 7. Siapa tukang kodaknya kong? Sari. Ambo Ai. tukang kodak tuh. Ren. Kamera rancak tuh Ren. Umi Pipi. Oke. Belum sih. Harus ditekan dua-dua. Nah. Nah, kebalik nah. Nah, udah. Ah, tuh nampak Viko. Bu Nino salah. Lah kau dipotong kah? Itu apa yang buat? Ini saya sinyalnya nggak tahu kenapa tapi di wajah saya sih kelihatan di sini. Belum Bu. Tuh dua. Ceritakan lah. Belum sih. Pakai wifi kan? Ada banyak Bu Ulan. Ya belum ada Bu Ulan. Itu Pak Rumi. Mungkin kameranya besok aja pagi Nova. Ayo besok pagi. Ya besoknya aja dulu Pak Id. Nino atau siapa yang bisa print? Ini udah selesai tuh Bu, udah dikirim ke grup Bu. Sudah saya kirim ke grup Bu. Udah di Bu Anet. Udah masuk foto cantik kan Bu Anet? Ya, udah ada Bu Nino kan. Yang penting ada kita kembalikan ke Ibu Ulan semuanya. Kembalikan ke Bu Yantisna. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ulan atas materi yang Ibu berikan hari ini, sangat menarik sekali. Yang mudah-mudahan menambah wawasan bagi dosen-dosen Universitas Gadjah Mada untuk menjadi dosen pendamping UKM nantinya. Baiklah, besok kita ketemu lagi. Ketemu lagi besok jam 7.45 sudah di Zoom. Di ruang Zoom. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imran, Pak Viko, Viko Lamun dan semua Pak. Ya, yang itunya saja ya. Oh, tadi. Viko. Itu Pak. Mama Suri. Dibawa jadi Jo. Dibawa di mau lama. Mama Suri. Pak Masuri lah keluar kali itu Pak. Tadi Hai Umi Pipi, udah amat ketemu si Umi. Umi apa kabar? Jadi sinyal dong ya. Ya. Hai Pak Deheru. Si Ade. Suara apa? Bude Uci. Feed audio atau apa gitu. Bude Uci. Apa kabar Bu Anet? Alhamdulillah sehat. Ada di rumah nih. Belum dimatikan ya, belum ini ya ini kita.